Selanjutnya kurikulum yang kedua adalah melatih kemandirian. Nah, ini yang basic kedua yang penting. Ya. Jadi sebenarnya inti membangun kemandirian ini Pak adalah sedikit rasa tega. Itu kata kuncinya. Ya. Nah, kemandirian ini berbanding lurus dengan usia. Kita perhatikan nih, anak usia 1 sampai 3 tahun, apa indikator dia sudah mandiri? 1 sampai 3 tahun, anak harus mampu mengontrol gerakan sendiri. Ya, dia harus sudah bisa makan sendiri, bisa pipis sendiri. Ya. Dan itu diajarkan oleh orang tuanya gitu. Nah, orang tua kadang-kadang kan nggak tega. Ya, mau berangkat sekolah, waktunya sudah mepet, anak mau pakai sepatu, kesulitan, ya, akhirnya kita yang makein. Jadi orang tua zaman sekarang tuh terlalu cepat mengambil alih tanggung jawab anak gitu. Akhirnya kemandirian anak akhirnya jadi tidak terbentuk gitu. Ya. Terus usia 4-6 tahun, 4 sampai dengan 6 tahun, apa yang harus dimiliki oleh anak terkait kemandiriannya? Dia mampu self help. Jadi mampu menolong dirinya sendiri, ya. Jadi makannya sudah makan sendiri, ngambil makan sendiri, mandinya sudah mandi sendiri, berpakaian sendiri, dan membereskan mainannya sendiri. Bukan dia main, udah itu dia tinggal. Ya, jangan diizinkan Bu, anak meninggalkan mainan yang masih berantakan. Minta dia, ayo nak, ya. Kita hanya sekedar membantunya, tetapi dia yang harus membereskan gitu. Dan ini memang harus tega sekali lagi. Kan orang tua, apalagi kalau bapak ibu diberi kelebihan punya pembantu, akhirnya pembantu yang suruh beresin. Anak kita nggak punya pengalaman ngeberesin itu, padahal itu tanggung jawab dia. Nah, kalau kita seringkali seperti itu, nanti kita akan menderita makan hati, makan perasaan karena ketidakmandirian anak-anak kita Pak setelah dewasanya. Nah, terus usia 7 sampai 11 tahun dia mampu mengelola kegiatan hariannya pribadi. Jadi udah nggak kita bangunin lagi harusnya. Ya. Mau berangkat sekolah bukan kita yang teriak-teriak, tetapi dia sudah siap. Kalau masuk sekolah jam 7, perjalanan setengah 7 dia harus sudah rapi. Ya. Nah, ketika belum seperti itu, ini PR bagi ayah, ya. Bagi ayah dan ibunya. Terus usia 12 sampai 15 tahun dia mampu mengelola kegiatan pribadi atas tugas-tugas pribadi. Ya, tugas sekolahnya, PR-nya udah nggak perlu lagi kita bantuin, dia harus sudah bisa. Ya. Kecuali memang dia punya kesulitan, dia boleh diskusi dengan kita gitu. Dan dia sudah mampu mengelola aktivitas sosialnya. Bahkan dia harus sudah mampu memilih teman pergaulan. Ini kan anak 12 sampai 15 itu berarti apa? SMP kan? Kisarannya SMP atau kelas 1 SMA ya. SMP SMA. Ini fase krusial bagi anak-anak kita. Banyak anak-anak yang tadinya waktu kecil bagus, ikut ngaji, ya, ikut belajar Quran, pengajian. Tetapi ketika SMP-nya orang tuanya sibuk, tidak diperhatikan dengan siapa dia bergaul, akhirnya jadi rusak. Jadi penting bagi kita menanamkan bagaimana dia menyeleksi teman-temannya. Nah, ini berawal dari apa tadi yang pertama, kurikulum tentang penanaman akidah dan akhlak kepada anak kita gitu. Ya. Nah, ini yang menyebabkan gagal adalah karena orang tua sering mengambil alih peran-peran anak. Harusnya anak yang melakukan, orang tua yang melakukan. Ya, contoh tadi dalam hal pakai sepatu. Ya. Terus tadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah harus tega, Pak. Nah, sulitnya gini, yang nggak tegaan itu siapa? Bapak-bapak apa ibu-ibu yang nggak tegaan, Bu? Ibu-ibu. Bu, ya. Jadi memang harus sedikit tega, Bu. Saya tahu memang ibu-ibu gitu, ya. Anak sekolah misalkan jaraknya cuman berapa? Cuman 3 kilo, ya. Sibuk. Pokoknya dia harus dianterin, nanti takut kenapa-napa segala macam. Padahal kita punya Allah, kita doain. Yang penting anak kita sudah dibekali, sudah diajarin, udah biar aja dia berangkat sendiri gitu. Ya, nggak harus rempong kita yang ini. Ini kan ibu-ibu terkadang nih ya, anaknya yang punya PR, ibu-ibu yang repot, nanya ke temennya, WA orang tua temennya, ini PR halaman berapa, punya tugas apa. Lebih parah lagi ibu-ibu yang ngerjain. Nina nih, udah kamu tinggal tulis aja dah, udah nggak usah repot. Nggak boleh begitu, harus dia yang bekerja. Ya, karena itu melatih.
Biasa di bypass, diambil alih tanggung jawabnya, akhirnya dia tidak mandiri saat dewasanya.